بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masuk pada halaman 85 pada poin yang ke-6 yang berkaitan dengan mumayyizat ahli sunnati wal jamaah atau mumayyizat as-salafiyin, keistimewaan Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Salafiyin atau Al-Manhaj As-Salafi memiliki sekian banyak keistimewaan. Di antaranya wasatiyatuhum bainal firaq. Wasatiyah Salafiyin Ahlus Sunnati wal Jamaah bainal firaq, di antara sekian banyak al-firqah, sekti. Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah firqah al-wasatiyah, firqah yang pertengahan. Di tengah-tengah sekian banyak al-firaq ad-dhalah. Sebagaimana umat Islam ini adalah ummatan wasata, umat yang pertengahan antara orang-orang yang gulu dan antara orang-orang yang tafriyat. Umatul Islam pertengahan antara orang-orang Yahudi dan Nasara. Demikian juga Ahlus Sunnati wal Jamaah, umat atau firqah yang pertengahan dari sekian banyak kelompok yang menyimpang. Kita baca keterangan yang disebutkan di sini. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, Ahlus Sunnati fil Islam ka ahlil Islam bainal milal. Ahlus sunnah di tengah-tengah umat Islam ini tadi, di dalam agama Islam ini, seperti ahlul Islam, seperti penganut agama Islam di tengah-tengah agama yang ada. Disebutkan oleh Syekh Abdul Salam di syarahnya beliau ini, wa taqaddama dzikru wasatiyati ahli Islam bainal yahudi wan nasara fi syari'ah wal anbiya wa fil mata'im wal masyarib wa kadzalika fil ahkam asy-syar'iyyah al-ukhra falam yatashaddadu tashaddud al-yahudi wa lam yatasahalu tasahulan nasara wa innama kanu wasatan baina dzalik.
Kata Asy-Syaikh, sebagaimana yang telah lalu penyebutan tentang kewasatiyahan agama Islam kaum muslimin di antara orang-orang Yahud dan di antara orang-orang Nasara dalam syariat ini, dan juga dalam menyikapi para nabi, serta dalam hal makanan dan minuman. Orang-orang Yahud, orang-orang Nasara banyaklah timpang dalam syariatnya tersebut. Contoh misalkan dalam bab kenabian, orang-orang Nasara gulu terhadap Isa. Orang-orang Yahud merendahkan Isa alaihissalam. Dalam masalah makanan, ada yang menghalalkan yang Allah SWT haramkan, ada yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Wa kadzalika fil ahkami syar'iyyah al-ukhrah. Demikian juga dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Misalkan dalam menyikapi apa? Wanita yang haid. Orang-orang Yahud dalam menyikapi orang-orang yang haid, mereka berlebihan. Sampai-sampai ditempatkan di tempat yang khusus. Mereka tidak mau bersentuhan dengan orang yang haid apabila istrinya mereka haid datang bulan. Nasara sebaliknya. Sehingga ahlul Islam lam yatashaddadu tashaddudal Yahud, tidak keras sebagaimana kerasnya orang-orang Yahud, dan juga tidak at-tasahul, bermudah-mudahan sebagaimana bermudah-mudahannya orang-orang Nasara. Demikianlah manhaj ahli sunnati wal jamaah, la ifrat wala tafrit, la tashaddud wala tamayyu'. La tashaddud katashaddudi al-haddadiyah, wala tamayyu' katamayyu'i al-mumayyi'ah. Tidak tashaddud seperti haddadiyah, tidak juga tamayyu'. Ini prinsip ahlus sunnati wal jamaah, wasatun baina tarafain. Kata Syekh, ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadis, ahlul athar, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, as-salafiyyin, asma mutaradifah. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis, ahlul athar, al-firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah, as-salafiyyin, itu adalah nama-nama yang mutaradifah, nama yang mutaradif, sinonim, maknanya sama. Wal maqsudu biha ahlus sunnati wal jamaah, yang dimaksudkan dengan nama-nama tersebut adalah ahlus sunnati wal jamaah. Kama anna ahlul Islam wasatun bainal milal wad diyanat, sebagaimana ahlul Islam ini adalah kelompok yang pertengahan di antara agama-agama yang ada. Wa kadzalika ahlus sunnah wal jamaah wasatun bainal firaq allati tantasibu ilal Islam wa dhallat at-tariqus sahih. Masya Allah ya, kata Syekh ini tadi, demikian ahlus sunnati wal jamaah wasatun bainal firaq, pertengahan di antara sekian sekti yang bernisbat kepada Islam. Wa dhallat at-tariqas sahih, dan tersesat dari jalan yang lurus, jalan yang benar. Antum lihat ya, Jabariyah dalam masalah takdir dia apa? Beranggapan manusia itu tidak punya iradah, ya kan? Qadariyah sebaliknya, dalam bab takdir dia mengatakan iradahnya manusia itu mustaqil, ya, iradah mustaqillah, tersendiri, tidak ada hubungan dengan iradatullah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fahum wasatun fi babi asma'illahi ta'ala baina ahli at-ta'til al-jahmiyah wa ahli tamtsil al-musyabbihah. Mereka ahlus sunnati wal jamaah pertengahan dalam bab asma Allah subhanahu wa ta'ala, antara ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah, Mu'attilah, ahlu ta'til terbagi menjadi dua, ya benda Nasin,
Ya pada ketinggalan di mana? Di kapal? Mas Ujang Irawan Al-Makarti. Al-Mu'attilah, ahlu ta'til itu ada dua macam. Yang pertama, yang kedua, apa itu? Yang pertama disebut dengan ta'tilun kulli. Yang kedua disebut dengan ta'tilun juz'i. Masih ingat? Mas Ujang masih ingat? Diserapi dengan baik pelajaran yang sudah dilewati, jangan dibuang begitu saja ya. Ilmu itu kalau dipelajari diingat ya. Difahami, diingat, dijaga. Adapun ta'til kulli, orang yang mentaktil secara kulliyah, totalitas, seperti apa? Jahmiyah. Mereka mu'attilah dengan ta'til kulli. Yang kedua, ta'til juz'i, peniadaan, penolakan secara juz'i. Siapa mereka? Al-Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Kalau Jahmiyah itu menolak nama dan sifat, meniadakan nama dan sifat, seluruhnya ditadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Jelas? Sehingga mereka ya'budu adaman, menyembah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Iya enggak? Mu'tazilah, prinsip mereka menetapkan al-asma al-mujarrada anis sifat, nama-nama yang kosong dari sifat. Nama-nama Allah cuma sekedar nama doang, tidak mengandung sifat. Itu kata Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah, mereka menetapkan sebagian nama, mereka menetapkan nama dan menetapkan sebagian sifat. Di antaranya 7 sifat: ilmun, kalam, iradah. Namun itu pun dalam menetapkan sifat ini tadi tidak sama dengan cara penetapan Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Salafiyyin Al-Firqah An-Najiyah. Jelas? Wa ahlut tamtsil al-musyabbihah, ahlut tamtsil al-musyabbihah, sebaliknya, mereka justru menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti sifat makhluk. Lihat di situ disebutkan di bawah, fahalut ta'til al-jahmiyah attalullaha azza wa jalla min asma'ihi wa sifatihi. Ahlu ta'til al-jahmiyah, mereka menolak, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlut tashbih wa ahlut tamthil wa tashbih syabbahullaha azza wa jalla bi sifatil makhluqin. Sedangkan ahlut tamthil wa tashbih, mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Amma ahlus sunnati wal jamaah, adapun ahlus sunnati wal jamaah, wa fawasafullaha azza wa jalla bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi
wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamtsilin wala takyifin. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka mensifati Allah azza wa jalla dengan apa yang Allah mensifati dirinya di dalam Al-Quran, dan dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati dia Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi tahrif, tanpa mentahrif, wala ta'til, tanpa menta'til, wala tamsil, tanpa mentamsil, wala takyif, tanpa mentakyif. Pertanyaannya, min ghairi tahrifin, apa makna tahrif di situ? Mas Ujang, apa maksudnya tahrif? Dengan tanpa mentahrif, Nasihin, memalingkan makna yang lengkap, memalingkan makna yang sahih ke makna yang batil. Allah barik fik. Kalau takyif, Mas Ujang, apa makna takyif? Nasihin, takyif, apa makna takyif? Apa beda takyif sama tamsil? Kalau tamsil sudah ada contohnya. Siapa orang yang pertama kali mentaktil? Awwalu man qala bi ta'til Ibrahim. Siapa orang yang pertama kali mentaktil? Ada yang tahu? Awwalu man qala bi ta'til wal Ja'ad ibnu Dirham. Wal Ja'ad ibnu Dirham, orang yang pertama kali membawa pemikiran at-ta'til adalah Al-Ja'ad ibnu Dirham. Adapun orang yang pertama kali mentashbih Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, ada yang mengatakan dia adalah Hisham ibnul Hakam Ar-Rafidi. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Fathur Rabbil Bariyah, beliau mengatakan awwalu man takallama bit ta'til Al-Ja'ad ibnu Dirham. Orang yang pertama kali berbicara tentang permasalahan ta'til, maksudnya orang yang pertama kali mentaktil sifat dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ja'ad ibnu Dirham. Barulah dilanjutkan muridnya siapa? Jaham bin Safwan. Faqal, Al-Ja'ad ibnu Dirham mengatakan, innallaha lam yattakhidz Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa takliman. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya dan tidak mengajak Musa berbicara. Faqatalahu Khalid ibnu Abdullah al-Qasri alladzi kana waliyan alal Iraq li Hisham ibni Abdul Malik. Lalu dia ini dibunuh oleh Khalid ibnu Abdullah al-Qasri, yang mana ketika itu si Khalid bin Abdullah al-Qasri sebagai penguasa wilayah Irak pada pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Kharaja bihi ila musallal Eid biwasaqihi thumma khataban nas. Dia keluar ke tempat lapangan salat Id, kemudian khutbah. Dia mengatakan, si Khalid ibn Abdullah al-Qasri tadi, ayuhan nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai sekalian umat manusia, berkorbanlah kalian hari ini. Taqabbalallahu dhahayakum, semoga Allah menerima korban kalian. Fa inni mudhahin bil Ja'ad ibni Dirham, sesungguhnya aku pada hari ini akan menyembelih si Ja'ad bin Dirham, kukorbankan dia. Ya, itu dikatakan oleh para ulama korban terbesar sepanjang sejarah. Yang disembelih adalah orang, Mas Ujang. Kenapa disembelih? Innahu za'ama annallaha lam yattakhidz Ibrahim khalilah. Dikarenakan dia mengklaim bahwasannya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, walam yukallim Musa takliman, dan tidak mengajak bicara Musa. Ini meniadakan apa? Ya, meniadakan dua sifat ya dari Allah Subhanahu wa taala.
Thumma nazala wa dhabahahu wa dzalika fi Idil Adha sanata 19 wa mi'a lil hijrah. Kemudian turun dari mimbar lalu menyembelih si Ja'ad bin Dirham tadi. Yang demikian itu terjadi pada salat Idul Adha di tahun 119 Hijriyah. Mantep korbannya ya. Nah, orang potong kambing, dia potong kepala orang. Qala Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wali ajlidha dhaha bi Ja'ad Khalid Al-Qasri yauma dzabaihil qurbani idh qala Ibrahim laysa khalilahu kalla wala Musal kalimad dani syakarad dhahiyya kullu sahibi sunnatin syakarad dhahiyya kullu sahibi sunnatin lillahi darruka min akhi qurbani. Masya Allah ya. Kemudian dilanjutkan estafetnya oleh siapa? Oleh Al-Jaham bin Safwan, dikenal dengan pemikiran Jahmiyah. Itu tadi ya. Sabar, insya Allah nanti ya. Ini lumayan, antum sudah, ini kalau hatam itu lumayan, faedahnya banyak sekali, luar biasa ya. Jelas ya? Lanjut. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamthilin wala takyifin ala haddin. Qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Fal aya fiha nafyun ay yakuna lillahi syabihun aw mathilun wa fiha itsbatun lis sifatil la'iqa billahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ayat tersebut padanya terdapat peniadaan keserupaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada ayat tersebut juga terdapat penetapan sifat yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wahum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala bainal qadariyah wal jabariyah. Mereka juga Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang yang pertengahan dalam bab af'alullah, dalam bab perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, antara Qadariyah dan Jabariyah. Apa Qadariyah? Al-Qadariyah yanfuna annallaha ya'lam bil asya' qabla wuqu'iha. Qadariyah mengatakan, ya, Qadariyah itu orang-orang yang meniadakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara itu, meniadakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara sebelum terjadi. Au yuqaddiruha qabla wuqu'iha, atau mentakdirnya sebelum terjadi. Nah, itu ditiadakan. Mananya apa? Mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu tahu kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, belum tahu. Berarti mereka meniadakan apa? Al-ilmu sabiq anillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka meniadakan ilmu as-sabiq, sifat ilm dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innamal insan yakhluqu af'alahu. Dan Qadariyah tersebut mengatakan al-insan itulah yang menciptakan perbuatan dia sendiri, tidak ada sangkut paut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Difahami? Sehingga Qadariyah mengatakan setiap orang itu mencipta perbuatannya. Wal Jabariyah fi muqabilihim, sedangkan Jabariyah sebaliknya. Yaqulun, mereka mengatakan al-insan laisa lahu masyiah. Insan itu tidak ada masyiahnya. Walaisa lahu istita'ah, dia tidak punya istita'ah. Innama karisha fi mahabiri. Ya. Manusia itu ibarat bulu yang dibawa oleh hembusan angin. Itu Jabariyah, lawan dari Qadariyah. Kalau Qadariyah mengingkari af'alullah, kalau Jabariyah menetapkan af'alullah, mengingkari iradah dari makhluk, mengingkari masyiah dari makhluk. Sehingga mereka mengatakan makhluk itu ibarat bulu yang diterbangkan angin. Kalau dibawa angin ke kanan, ke kiri, ke kiri. Ini pemikiran Jahmiyah. Ya, Jahmiyah, pemikiran seperti ini dia. Amma Ahlus Sunnati wal Jamaah fayathbituna lil insani masyiatan. Akan tetapi Ahlus Sunnati wal Jamaah
Dia menetapkan masyiah bagi seorang insan, walakinnaha la tukhalif ma sya'allahu subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi masyiahnya insan tadi tidak bisa menyelisih apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ya benar. Falil makhluk isya'ah wastita'ah ala halihi wa ala ma yunasib tabi'atahu kabasyarin. Falidzalika hum wasatun bainal qadariyah wal jabariyah. Kata Syekh, yang namanya makhluk itu punya isya'ah wastita'ah, punya kehendak dan kemampuan sesuai dengan kondisi dia, berdasarkan apa yang mencocoki tabiatnya dia, seperti manusia biasa. Oleh karena itulah mereka Ahlus Sunnah dikatakan kelompok yang pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Dan itu terbukti. Ibrahim contoh, sudah siap-siap pagi ingin berangkat kerja, tahu-tahu hujan, tidak jadi antum kerja. Ini menunjukkan antum punya masyiah, tapi Allah SWT menginginkan tidak. Iya apa enggak? Ya kan? Nasihin contoh misalkan, antum ingin makan suatu makanan, ya enggak? Punya kehendak, tapi ternyata kehendak Allah SWT lain. Setelah antum cek makanannya, ternyata basi, enggak jadi kan dimakan? Enggak jadi. Jelas ya? Beda Qadariyah sama Jabariyah. Dimas, jelas? Jelas? Ada yang kurang jelas? Anak ulangi kalau kurang jelas. Jabariyah, Qadariyah. Mas Ujang, apa itu Qadariyah? kurang tepat tembakannya tadi. Gini, Qadariyah itu dia mengingkari iradatullah pada makhluk. Difahami? Sehingga mereka memahami makhluk itu bergerak dengan kehendak mereka sendiri, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Itu pemikiran Qadariyah. Katanya mereka, Allah Subhanahu wa taala tahu kejadian-kejadian yang ada pada makhluk itu kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Difahami? Intinya mereka melepaskan kehendak Allah Subhanahu wa taala dari makhluk. Kalau Jabariyah sebaliknya, mereka menetapkan kehendak Allah Subhanahu wa taala tapi meniadakan kehendak makhluk. Sehingga makhluk tersebut mereka katakan adalah ibarat orang yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Jelas, Dimas? Jabariyah, jadi Jabariyah tadi dari Jabar tuh tekanan gitu loh. Jadi seakan-akan kita ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Jelas, Dimas? Jelas? Faham, Kholi? Ya. Jelas ya? Wa fi babil wa'id bainal murji'ah wal wa'idiyah minal qadariyati wa ghairihim. Pada bab al-wa'id, wa'id itu bab ancaman. Ahlus sunnah itu antara murji'ah dan wa'idiyah, dari kalangan qadariyah dan yang selain mereka. Apa murji'ah? Murji'ah itu disebutkan al-murji'ah ala mukhtalafi asnafihim. Murji'ah itu sesuai dengan beragam jenisnya. Ada murji'atul jahmiyah. Apa murji'ah jahmiyah? Alladzina yaraw annal imana mujarradut tasdiq, yaitu orang-orang yang berpandangan iman itu semata-mata tasdik, benarkan di hati. Kata mereka, kalau seseorang sudah membenarkan berarti dia sudah beriman. Tergambar Ibrahim, walaupun tidak diucapkan dengan lisan, katanya mereka itu orang sudah beriman. Ucapan ini batil. Kenapa? Abu Thalib
itu meyakini kebenaran agama Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak dikatakan beriman. Kenapa? Karena tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apalagi mengamalkan. Yang kedua, al-murji'atul lati 'alaiha Ibnu Kullab wa nahwuhu, yaitu murji'ah yang berada padanya Ibnu Kullab dan yang semisalnya. Alladzina yuthbituna al-iman faqat, yaitu orang-orang yang menetapkan keimanan saja. Annahu qaulun bil lisan, yaitu iman itu cukup dengan ucapan pada lisan. Ya, kalau ucapkan dengan lisan dia mukmin. Ini murji'ahnya Ibnu Kullab. Oh, ini bahaya pula ini. Kenapa? Berarti kaum munafikin mukmin. Ya pada? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Bahaya pula ini. Yang ketiga, wa murji'atul fuqaha. Murji'ah fuqaha alladzina yuthbituna annal iman qaulun wa i'tiqadun, yaitu orang-orang yang menetapkan iman itu adalah ucapan dan keyakinan. Lakinnahum la yadkhulunal amal fi musammal iman, akan tetapi mereka tidak memasukkan, la yudkhilunal amal, tidak memasukkan al amal pada penamaan keimanan. Sehingga kata mereka, iman itu cukup yakin di dalam hati, ucapkan di lisan. Amal tidak masuk pada penamaan iman. Fal murji'ah bikafati tawaifihim, murji'ah seperti ini dengan seluruh jenis sekti-sekti yang ada, yukhrijunal amal min musammal iman, mereka mengeluarkan amal dari penamaan keimanan. Difahami? Apakah murji'ah ahlu sunnah? Kita katakan murji'ah laisat min ahli sunnah, titik. Difahami? Murji'ah bukan ahlu sunnah. Hakadha qalau Syekh Ubaid Al-Jabiri. Siapa yang mengatakan murji'ah min ahli sunnah atau murji'atu ahli sunnah, maka ini ibarah kurang tepat ya. Walaupun mungkin yang dimaksudkan murji'ah ahli sunnah adalah mereka-mereka dari kalangan fuqaha yang dikenal dengan murji'atul fuqaha. Namun di kalangan salaf dikenal dengan istilah murji'atu al-fuqaha, bukan murji'ah ahli sunnah. Difahami? Demikian yang Anda dapatkan keterangan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri di salah satu buku beliau. Wal wa'idiyah, azan, hujan. Kita salat dulu ya. Mau azan dulu belum ya? Oh, coba azan dulu Mas. Kemudian berkaitan dengan al-wa'idiyah ya, Ahlus Sunnah ini kan pertengahan antara murji'ah dan wa'idiyah. Apa itu wa'idiyah? Wa'idiyah disebutkan di sini al-wa'idiyah fi muqabil haula'il murji'ah. Wa'idiyah itu lawan dari murji'ah. Bagaimana wa'idiyah itu? Yarawna annal iman yujadu kamilan wala yanqusu minhu syai'un idza zahaba ba'dhu zahaba kullu. Katanya wa'idiyah, mereka berpandangan iman itu didapati secara sempurna, tidak akan kurang sedikit pun. Apabila hilang separuh maka hilang semuanya. Jadi tidak ada istilah iman itu setengah-setengah. Difahami? Nah, kalau murji'ah, mereka berpandangan dalam bab iman, iman itu tidak akan naik, tidak akan turun, standar terus. Difahami? Sedangkan prinsip Ahlus Sunnah, iman itu apa? Yazidu wayankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau wa'idiyah mengatakan kalau berkurang langsung off. Difahami? Itu wa'idiyah. Falidzalika kaffaru murtakibal kabira. Oleh karena itulah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar.
Kenapa? Li'annahu naqasa imanuhu. Dikarenakan pelaku dosa besar tadi berkurang keimanannya. Wal murji'ah yaqulun, sedangkan murji'ah mengatakan idza wujida ba'dahu wujida kullu. Murji'ah mengatakan kalau didapati sebagian iman maka didapati seluruhnya. Kalau ada iman pasti sempurna imannya. Sehingga tidak ada iman itu tanggung-tanggung menurut murji'ah. Iman selalu sempurna. Wa ahlus sunnati wal jamaah yuthbituna al iman qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa annahu yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Sedangkan ahlus sunnati wal jamaah mengatakan iman itu ada baik dalam bentuk ucapan, amalan dan i'tiqad. Maksudnya apa? Mereka menetapkan iman secara qaul, amal dan i'tiqad. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Fadhahab ba'dihi laisa dhahab kulluh. Atau laisa dhahaba kulli. Maka hilangnya iman atau hilangnya sebagian iman itu bukan menunjukkan hilang keseluruhan iman. Wa wujud ba'dihi laisa wujuda kulli. Adanya sebagian iman itu tidak menunjukkan adanya seluruh keimanan. Hadza jam'u bainan nusus asy-syar'iyyah. Ini adalah jamak antara dalil-dalil syar'i. Sehingga iman itu apa? Bertambah dan berkurang. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Murji'ah mengatakan kalau berkurang langsung habis. Kalau Murji'ah ngomong kalau sudah beriman levelnya langsung penuh 100%. Namun kalau Ahlus Sunnah mengatakan apa? Iman itu kadang 60%, kadang 70%, kadang 80%, kadang 30%, kadang naik lagi, kadang nurun lagi. Antum merasakan enggak Ibrahim? Ya enggak? Kalau lagi taklim ke Darul Hadis naik 70%, taklim lagi naik 80%, enggak taklim tinggal 20%. Ya benar? Ya enggak? Nasi dan antum merasakan enggak ketika liburan iman menurun? Ya, ketika pulang lagi ke pondok iman ngecas. Ya enggak? Demikian itu menandakan iman tadi bertambah dan berkurang. Ya benar Mas Ujang? Wa hadza mimma yumayyizu ahlus sunnati wal jamaah. Ini termasuk perkara yang membedakan ahlus sunnati wal jamaah. Apa bentuknya? Al jam'u bainan nususis syar'iyyah wa adamu darbi ba'dihha bi ba'din. Ahlus sunnati wal jamaah menjamak, mengumpulkan antara dalil-dalil syar'i dan tidak membenturkan satu sama lain. Fal murji'ah akhadhu bi nususil wa'di wa taraku nususal wa'id wal wa'idiyah minal khawarij wal mu'tazilah wa man naha nahwahum ghalabu nususul wa'id wa taraku nususul wa'di. Murji'ah mereka mengambil dalil-dalil yang janji, dalil-dalil tentang surga, siapa yang beramal begini masuk gini, kalau dia mengerjakan gini masuk begini, sehingga mereka meninggalkan dalil-dalil yang isinya ancaman. Ya, isinya ancaman ditinggalkan sama mereka. Sedangkan wa'idiyah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah dan yang semisal mereka lebih mendominankan dalil-dalil ancaman, sehingga ketika mereka baca ayat bahwasanya pembunuh masuk neraka, mereka katakan pembunuh pelaku dosa besar kekal di neraka. Wa taraku nususul wa'di, mereka meninggalkan dalil-dalil yang menunjukkan adanya janji Allah SWT, adanya ampunan Allah SWT, adanya rahmat bagi Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Wa ahlus sunnati wal jamaah jama'u baina nususil wa'id wa nususil wa'di akhdan bi atrafil adillah kulliha. Sedangkan ahlus sunnati wal jamaah mereka mengkompromikan, menjamak dalil-dalil yang isinya wa'id dan dalil-dalil yang isinya janji dari Allah SWT dengan cara mengambil sisi-sisi dalil tersebut seluruhnya. Sedikit lagi. Wa fi babi asma'il imani wad din bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ati wal jahmiyah wa fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bainar rawafid wal khawarij. Nah, itu juga ahlus sunnati wal jamaah. Dalam bab nama-nama iman, dalam bab asma al iman, pelakoban keimanan dan agama, ahlus sunnah terletak antara haruriyah dan mu'tazilah, serta antara murji'ah dan jahmiyah. Ya. Dan juga dalam menyikapi sahabat Nabi, ahlus sunnah
terletak pertengahan antara Rafidhah dan Nawasib atau Khawarij. Kita baca keterangan di sini. Disebutkan Farwafid jama'u bainal ghulu wal jafa. Rafidhah mengumpulkan antara sikap ghulu dan kaku. Ghulu ekstrim, kaku kasar. Al-ghulu fi ahlil bait. Rafidhah ghulu dalam ahlul bait. Ya. Sehingga ahlul bait mereka agung-agungkan sampai mereka bertawassul dengan ahlul bait. Ya. Tawassul dengan orang yang sudah mati. Mereka mengatakan, ya lal Husain, ya lal Husain, isfa' lana ya al Husain, isfa' lana ya Husain. Syirik bukan? Syirik. Ya. Wal jafa Khawarij atau Rafidhah jafa, kasar, kaku fi mu'dhamis sahabah, pada kebanyakan sahabat. Bal kaffaru mu'dhamas sahabah, bahkan mereka mengkafirkan kebanyakan sahabat. Wal Khawarij kaffaru ba'da sahabat, Khawarij mengkafirkan sebagian sahabat. Wa atrau ba'da sahabat, Khawarij ghulu pada sebagian sahabat. Nah, itu tadi Khawarij, sebagian sahabat mereka kafirkan, sebagian lagi mereka ghulu. Wa ahlus sunnati wal jamaah wasatun baina rawafid wal Khawarij. Sedangkan ahlus sunnati wal jamaah pertengahan antara Khawarij, antara Rafidhah dan Khawarij. Yarawna anna jami'as sahaba udulun bila istitsna'in min ahlil bait wa min ghairi ahlil bait. Ahlus sunnati wal jamaah berpandangan bahwasanya seluruh sahabat adalah orang-orang yang adil tanpa dikecualikan, baik dari kalangan ahlul bait ataupun bukan dari kalangan ahlul bait. Wala yajuzu at-ta'nu fihim, tidak boleh dicela mereka. Satu orang sahabat tidak boleh dicela. Prinsip ahlus sunnati wal jamaah. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Wa annama jara bainas sahabati wa huwa ijtihadun. Apapun yang terjadi perselisihan di kalangan sahabat itu namanya ijtihad. Yutwa wala yurwa. Wa annal muslim la yudkhil nafsahu fima jara bainas sahaba. Seorang muslim jangan memasukkan dirinya pada perkara yang terjadi perselisihan di kalangan sahabat, antara Ali dengan Muawiyah, Ali dengan Aisyah. Tidak usah masuk-masuk ke situ, tidak usah baca-baca. Wallahu zakkahum fi kitabihi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam athna alaihim fi sunnati wa la yajuzu at-ta'nu fi ahadin minhum. Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi mereka dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji mereka dalam hadis, maka tidak diperbolehkan mencela salah seorang dari kalangan sahabat, tidak boleh. Fatara ahlus sunnati wal jamaah wasatun baina hadhihi tawaif al-mukhalifah al-ghaliyah al-mutasyaddida aw sahibati at-tafriq fi diniha. Maka engkau akan melihat ahlus sunnati wal jamaah adalah kelompok yang pertengahan antara kelompok-kelompok sekte-sekte yang menyelisihi lagi ghulu serta tasyaddud keras, atau kelompok yang tafrid, terlalu meremehkan, merendahkan, menyepelekan dalam urusan agamanya ini tadi. Itulah ahlus sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam.